Baiklah, saya Raisa Septiana Ananta akan menjelaskan mulai dari profil hingga proses produksi dari PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Pertama, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk didirikan pada tahun 1972 pada tanggal 2 Oktober oleh Bapak Eka Cipta Wijaya. Awalnya perusahaan ini hanya bergerak di bidang produksi bahan kimia kaustik soda. Tahun 1978, Bapak Eka Cipta Wijaya melihat banyak serapat tebu yang dibuang dekat pabriknya. Melihat tingginya permintaan kertas pada saat itu yang belum mampu tercukupi secara nasional, beliau berpikir untuk memanfaatkan serapat tebu dan kaustik soda yang dihasilkan perusahaannya untuk memproduksi kertas bermodal mesin kertas yang didapat dari bekas perang di Vietnam. PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk mulai memproduksi kertas dengan kapasitas produksi 12.000 ton kertas per tahun. Tahun 1990, akhirnya PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk resmi terdaftar dalam Bursa Efek di Jakarta dan Surabaya sebagai TKIM. 5 tahun kemudian, perusahaan ini mendapatkan sertifikat ISO 9002 Quality Management System dan diikuti sertifikat ISO 14001 Environmental Management System. Di tahun 1998, perusahaan menghasilkan produk kertas sebanyak 12.000 metrik ton per tahun. Kapasitas produksi pabrik ini kemudian tumbuh pada tahun 2006, yaitu 1.200.000 metrik ton dengan adanya alat konversi kapasitas yang memberikan tambahan sekitar 320.000 metrik ton per tahun. Nah, di tahun 2008, perusahaan sukses mencapai kapasitas produksi hingga 1.048.000 ton kertas per tahun. Sempat memiliki mesin produksi kertas terbesar di dunia saat itu. Sekarang, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk telah bergerak dalam 5 bidang, yakni dalam produksi kertas, alat tulis, bahan kimia, kotak karton, dan kemasan. Memiliki 13 mesin kertas dan 5 mesin converting. Adanya beberapa merek milik anak perusahaan PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Hingga saat ini contohnya yaitu Sidus, Sinarline, Big Boss, Inspira, Paperline, Fullpack, dan masih banyak lagi. Lanjut pada profil PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk. Berlokasi di Sinarmas Land Plaza, Menara 2, Lantai 5, Jalan MH Tamrin nomor 51 Jakarta Pusat, 10350 Indonesia. Dan call center 02 13929 266 atau 021 3929 269 dan 021 296 50800 dengan fax 021 3927 685. Beremail kan wayudi@gmail.com dengan website resminya www.ciwi.co.id. Nah, lanjut di jenis produk yang dihasilkan. Ciwi Kimia adalah salah satu pabrik kertas dari Asia Pulp dan Paper APP Sinarmas di Indonesia yang aktif mempromosikan daur ulang kertas bekas. Serat daur ulang digunakan untuk membuat berbagai produk kertas, halus, dan alat tulis Ciwi Kimia. Berikut merupakan jenis produksinya, yaitu kertas roll, kertas dengan lapisan coat, kertas khusus, uncoated paper, lapisan kayu, dan kertas fotokopi. Lanjut pada Converting Factory yaitu CV1, buku tulis, notepad, buku spiral, loose leaf. Lalu lanjut Continuous Form, amplop, dan register roll, CV3, shopping bag, gift bag, dan berbagai macam fancy produk. Lalu CV4, publishing book, agenda, hardcover book, and softcover book. Lanjut yaitu carton box. Lagi yang ketiga yaitu chemical plane, yaitu NaOH, SL2, HCl, NaOCl, dan juga kaporit. Nah, di slide selanjutnya yaitu proses produksi kertas. Pembuatan pulp atau pulping. Pulping adalah proses pemisahan serat selulosa dari bahan mencampur lignin dan pentosa. Pelepasan bentuk bulb menjadi serat atau kumpulan, lignin harus dihilangkan karena dapat membuat kertas mengalami degradasi kertas. Nah,
Proses pembuatan pulp ada 3 jenis, yaitu mekanis, kimia, dan juga semi-kimia. Pertama yaitu secara mekanis. Pemisahan serat secara mekanis dilanjutkan dengan kekuatan dan derajat putih kertas tidak diutamakan, cocok untuk kertas koran tisu dan dikonversi secara 95%. Di bagian cara kimia, pemisahan selulosa dengan bahan kimia, lalu bahan pemisah, basa, proses soda dan proses Kraft, dan asam, proses sulfate, proses magnetik, dan proses netral sulfate. Lalu dasar pemilihan proses bahan baku yang digunakan, yaitu sifatnya pulp dengan kekuatan dan derajat putih kertas diutamakan, cocok untuk kertas tulis dan konversi 65 hingga 85%. Dilanjutkan dengan cara semi kimia. Proses campuran antara kimia pelunakan dengan larutan sulfit, sulfat atau soda dan mekanis untuk pemisahan serat. Jenis prosesnya yaitu proses soda dingin dan proses semi ground wood, lalu dikonversi 85 hingga 95%. Kedua, pembuatan kertas basah. Langkah ketiga yaitu pengeringan dalam mesin font dryer, dan terakhir yaitu pembuatan kertas kering. Berikut ini adalah lalu ada tahapan utama dan proses sederhana dalam pembuatan pulp dan kertas. Pertama yaitu tahapan pertama, pembuatan pulp pada pulper. Dalam tangki pencampur, pulp dicampur dengan air menjadi slurry, lalu slurry kemudian bersihkan lebih lanjut dan dikirimkan ke mesin kertas. Lalu bahan baku dimasukkan ke dalam pulper untuk defibrillation dan mempercepat beating serta fibrillation dikarenakan pemekatan serat. Lanjut yaitu cleaner. Proses pemutihan untuk tipe pulp Kraft dilakukan dalam beberapa menara di mana pulp dicampur dengan berbagai bahan kimia, kemudian bahan kimia diambil kembali dan pulp dicuci. Ketiga, pemurnian. Pulp dilewatkan plat yang berputar pada alat pemurnian bentuk disk. Nah, pada proses mekanis ini terjadi penguraian serat pada dinding selnya, sehingga serat menjadi lebih lentur. Tingkat kemurnian pada proses ini mempengaruhi kualitas kertas yang dihasilkan. Yang keempat, pembentukan. Pembentukan yaitu dilanjutkan dengan proses sizing dan pewarnaan untuk menghasilkan spesifikasi kertas yang diinginkan. Sizing dilakukan untuk meningkatkan kehalusan permukaan kertas. Nah, pada saat pewarnaan ditambahkan pigmen, pewarna, dan bahan pengisi. Lalu dilakukan pembentukan lembaran kertas yang dimulai pada heatblock, di mana serat basah ditebarkan pada saringan berjalan. Yang kelima yaitu pengeprasan. Lembaran kertas kering dihasilkan dengan cara mengepres lembaran di antara silinder pada kalender stack. Lalu pengaringan, sebagian besar air yang terkandung di dalam lembaran kertas dikeringkan dengan melewatkan lembaran pada silinder yang berpemanas uap air. Lanjut yaitu kalender stack, yaitu tahap akhir dari proses pembuatan kertas, dilakukan pada kalender stack yang terdiri dari beberapa pasangan silinder dengan jarak tertentu untuk mengontrol ketebalan dan kehalusan hasil akhir kertas. Dan terakhir yaitu pop reel, yaitu merupakan tahap akhir dari proses ini dengan memotong kertas dari gulungan. Sekian penjelasan saya, dilanjutkan oleh rekan yang bernama Regina. Jenis-jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Pada PT Jiwi Kimia Tbk ini terdapat dua jenis biaya seperti biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi seperti biaya pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Di dalam proses produksi, pada PT Jiwi Kimia Tbk ini memiliki klasifikasi biaya yang telah tersusun. Dalam perhitungan biaya produksi, pada PT Jiwi Kimia Tbk telah membuat laporan secara terperinci dalam penyusunan laporan biaya produksinya. PT Jiwi Kimia Tbk menggunakan metode full costing, yaitu dengan memperhitungkan keseluruhan unsur biaya produksi ke dalam proses produksi. Hal ini diperkuat oleh teori dari Mulyadi dalam buku akuntansi biaya yang menyatakan bahwa full costing merupakan metode penentuan kos produksi, memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dapat disimpulkan, proses produksi PT Jiwi Kimia Tbk
memiliki tahapan-tahapan mulai dari input sampai output dengan baik, dan perhitungan biaya produksi pada PT Jiwi Kimia Tbk sudah baik dan terperinci. Klasifikasi biaya produksi perusahaan. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi, terdiri dari bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung kepada produk selesai. Pada PT Jiwi Kimia, pada awalnya, bahan baku untuk industri produksi kertas ini menggunakan ampas tebu yang sering disebut dengan bagas. Namun, kini perusahaan sudah menggunakan bahan baku kertas murni untuk mendukung produksi. Kedua, biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai, yaitu terdiri dari biaya gaji dan upah tenaga kerja langsung, biaya makan dan transportasi pegawai, serta biaya asuransi jam sostek. 3. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai, terdiri dari biaya listrik dan air, biaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan, biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan, biaya penyusutan bangunan, biaya penyusutan peralatan produksi, biaya penyusutan instalasi, biaya penyusutan mesin, dan biaya pengemasan. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi. Berikut adalah tabel perhitungan biaya produksi PT Jiwi Kimia Tbk pada tahun 2017 dan 2018. Untuk perhitungan biaya pokok produksi ini, pertama, kita hitung dulu biaya bahan bakunya, yaitu dengan cara menambahkan persediaan awal ditambah pembelian impor bahan baku dikurang persediaan akhir, maka didapat biaya bahan bakunya. Selanjutnya, total biaya tenaga kerja langsung, yaitu dengan menambahkan biaya gaji dan upah, biaya makan dan transportasi pegawai, dan biaya asuransi jam sostek. Ketiga, yaitu menjumlahkan biaya overhead pabriknya. Pertama, yaitu biaya listrik dan air ditambah biaya perbaikan dan pemeliharaan bangunan, ditambah biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan, ditambah biaya penyusutan bangunan, ditambah biaya penyusutan peralatan produksi, ditambah biaya penyusutan mesin, dan ditambah dengan biaya pengemasan. Maka total biaya produksi didapat dengan menjumlahkan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabriknya. Berikut laporan laba rugi perusahaan PT Jiwi Kimia Tbk pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020. Untuk menyusun laporan laba rugi ini, maka yang pertama kita totalkan terlebih dahulu pendapatannya dikurang dengan total biaya, maka didapat laba kotor. Laba kotor dikurang dengan total biaya operasi ditambah dengan pendapatan operasi, didapat laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dikurang dengan provisi pajak penghasilan, maka didapat laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak dikurang dengan total item luar biasa, barulah didapat laba bersih. Laba bersih dikurang dengan total penyesuaian terhadap laba bersih, maka didapat pendapatan tersedia bagi saham biasa tidak termasuk item luar biasa.